Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan materi teknologi dan peralatan konstruksi. Proyek yang kita ambil yaitu proyek gedung perkuliahan teknik sipil Universitas Diponegoro yang beranggotakan saya sendiri, Chandra Rusdiana Nuri dengan NIM 182. Dan saya Nisrina Nurhaniah dengan NIM 021. Saya Nikmawati Hildana Siva dengan NIM 022. Saya Tasnarin Tias dengan NIM 024. Saya Maridano Aldino dengan NIM 027. Saya Anissa Rizky Kanahayat dengan NIM 036. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan 3 NIM terakhir 108. Saya Diki Ananda Nur Rifki dengan NIM terakhir 167. Saya Fania Mailani dengan NIM 185. Oke, untuk poin pertama, silakan untuk Nisrina. Untuk poin pertama yaitu deskripsi tentang proyeknya. Jadi proyek yang kita ambil yaitu gedung teknik sipil. Untuk lokasi proyeknya sendiri berada di Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk jenis strukturnya, gedung yang kami ambil itu bertingkat 8 lantai dan dengan fungsi untuk pendidikan atau perkuliahan untuk menunjang kegiatan di Universitas Diponegoro. Next. Lalu untuk jenis pekerjaan yang kami ambil, yang pertama jenis pekerjaannya fondasi tiang pancang. Nah, untuk skenario-nya ada 2 ya. Yang pertama menggunakan alat berat HSPD, lalu yang kedua menggunakan alat berat diesel hammer. Untuk poin kedua ada data volume pekerjaan. Di sini kita sudah merencanakan beberapa data yang akan dipakai. Yang pertama yaitu rencana kedalaman tiang panjang sepanjang 12 meter. Kemudian diameter rencana tiang panjang sepanjang 600 mm. Panjang tiang panjang sepanjang 6 meter dan luas penampang sepanjang 0,2826 meter persegi. Nah, dari data di atas dapat kita hitung volume pekerjaan pondasi tiang panjang sebagai berikut. Yang pertama ada volume per tiang, itu didapat dari luas penampang dikali kedalaman tiang, sama dengan 0,2826 dikali 12, dan kita dapatkan 3,3912 meter kubik. Kemudian untuk total volume pekerjaan didapat dari jumlah tiang dikali volume per tiang, yaitu 20 dikali 339,432. Dan kita dapatkan 67,824 meter kubik. Kemudian alat berat yang digunakan yang pertama ada mobile crane Tadano TMZX 1200. Ini gambarnya. Digunakan karena alat ini mampu mengangkat dan memindahkan tiang dengan cepat, aman, dan efisien. Kemudian yang kedua, hydraulic hammer pile driver dengan tipe 420. Ini gambarnya. Digunakan karena alat ini mampu memberikan energi pemancangan yang stabil dan dapat dikontrol sehingga proses pemancangan tiang panjang menjadi lebih aman dan mengurangi risiko kerusakan pada tiang. Kemudian yang ketiga ada diesel hammer dengan tipe DD160. Ini gambarnya. Digunakan karena alat ini mampu menghasilkan energi pukulan besar dan berulang, sehingga efektif untuk menembus tanah keras dan mempercepat proses pemancangan. Kemudian selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pekerjaan tiang panjang. Yang pertama ada persiapan, menyiapkan dokumen kerja seperti shop drawing, CSA, metode kerja, sertifikat operator, dan izin kerja. Selain itu melakukan pembersihan serta perataan area kerja. Tahap kedua mobilisasi alat, menghadirkan HSPD 200-600 ton dan mobile crane 25-50 ton ke lokasi. Pemeriksaan alat untuk memastikan kondisi aman dan siap digunakan. Yang ketiga ada penempatan alat,
SPD ditempatkan pada titik pertama, dilakukan leveling dan alignment menggunakan water pass agar alat tidak miring. Kemudian yang keempat ada pengangkatan tiang. Tiang diangkat menggunakan kren menuju posisi tepat di bawah cak HSPD. Pemeriksaan visual dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Yang kelima ada pemancangan, tiang ditekan secara bertahap dengan sistem hidrolik. Kecepatan dan kedalaman penurunan dipantau setiap meter untuk melihat respon tanah. Yang keenam ada pengelasan pada sambungan. Saat tiang pertama hampir habis panjangnya, HSPD menahan tiang agar tegak. Sambungan dibersihkan, kemudian tiang berikutnya diposisikan, kemudian pengelasan menggunakan SMAW. Kemudian yang terakhir ada finishing, tiang dilepas dari cak dan dicek kembali ketegakannya. Kepala tiang dibersihkan, diberi marking dan data penekanan seperti tekanan, kedalaman akhir, kondisi tiang dicatat. Lalu selanjutnya ada asumsi dasar proyek. Yang pertama ada waktu kerja, jam kerja efektif per hari 8 jam per hari, lalu hari kerja per minggu 6 hari kerja, istirahatnya ada 1 jam per hari dan tidak dihitung sebagai jam efektif. Lalu shift kerjanya ada 1 shift. Yang kedua ada cycle time, dilakukan untuk menentukan durasi pemasangan secara akurat pada alat. Yang ketiga ada efisiensi alat. Di sini menggunakan 3 jenis alat. Yang pertama, Mobile Crane Tadano TMZX 1200 yang efisiensinya sebesar 75%. Lalu Hydraulic Static Pile Driver 420, efisiensinya sebesar 85%. Dan Diesel Hammer DD160, efisiensinya sebesar 85%. Next, yes. Yang keempat ada kondisi lapangan. Akses menuju proyek melalui jalan dalam kampus yang dapat dilalui kendaraan alat berat. Aspek yang diperhatikan meliputi akses menuju jalan lokasi, kondisi cuaca, karakteristik tanah, serta lingkungan sekitar. Lalu yang kelima ada biaya operasional, meliputi pengeluaran bahan bakar, upah operator, serta biaya sewa peralatan. Yang keenam ada perhitungan produksi alat berat, yaitu perhitungan terkait analisis produktivitas alat berat, mobile crane, HSPD, dan diesel hammer. Baiklah, masuk ke tahap berikutnya yaitu perhitungan cycle time. Perhitungan cycle time pada pekerjaan pondasi tiang pancang dilakukan untuk menentukan durasi pemasangan secara akurat pada kedua skenario alat. Pada proyek ini ditetapkan waktu kerja efektif selama 8 jam per hari dengan 5 hari kerja dalam kondisi lapangan yang mendukung mobilisasi alat dan tanpa hambatan cuaca, antrian alat, atau gangguan proyek. Waktu setiap tahap dihitung berdasarkan jarak perpindahan dan kecepatan operasi kren sesuai data pabrikan dalam kondisi aman. Pada proyek pembangunan gedung teknik sipil Universitas Diponegoro ini, terutama pada pekerjaan pondasi tiang pancang, dengan tipe pondasi tiang pancang digunakan cycle time dengan keterangan sebagai berikut. T1 yaitu proses pengikatan tiang pancang dengan kren. Yang kedua, T2 pengangkatan tiang pancang, T3 pengangkutan tiang pancang pada titik, T4 yaitu pengaturan posisi tiang pancang, yang T5 yaitu penurunan tiang pancang sesuai dengan posisi atau titik yang sudah ditentukan, T6 yaitu pemasangan alat pancang pada tiang, T7 yaitu pelepasan sailing atau pelepasan ikatan pada tiang, yang T8 yaitu penekanan tiang yang pertama sedalam 6 meter. T9 mobil kren kembali untuk mengambil tiang pancang yang kedua. Lalu yang T10 yaitu pengulangan cycle time T1 hingga T7 untuk pemasangan tiang yang kedua. T11 yaitu penyambungan las, T12 yaitu penekanan tiang yang kedua. Semua cycle time ini dalam satuan menit, diukur dalam satuan menit. Nah, berikut ini merupakan
tabel dan gambar rencana denah titik pondasi yang akan dibuat, tabel cycle time, pekerjaan skenario A pondasi tiang pancang pada proyek pembangunan gedung teknik sipil Universitas Diponegoro ini menggunakan alat pancang berupa hidrolik static pile driver. Untuk keterangan yang sudah saya gambarkan tadi, dari mulai T1 hingga T12, itu rata-rata waktunya sama dari titik 1 ke titik 20. Hal yang membedakan yaitu T3, yaitu proses pengangkutan tiang pancang pada titik. Dikarenakan setiap titik dari gudang penyimpanan tiang menuju titik pondasi itu berbeda-beda. Lalu mungkin lanjut ke skenario yang kedua. Nah, untuk skenario yang kedua itu merupakan skenario yang menggunakan alat pemancang berupa diesel hammer dengan cycle time sebagai berikut, kurang lebih sama dengan skenario yang pertama. Yang membedakan hanyalah proses pemancangan atau penekanan. Dalam skenario B ini, cycle time proses penekanan tiang itu lebih cepat daripada skenario A. Lanjut. Lalu ada perhitungan produksi alat berat. Yang pertama yaitu mobil crane. Kapasitas produksi mobil crane memiliki berat beban 20 ton, lalu berat sling setengah ton, dengan safety factor atau faktor keamanan yaitu 1,05. Jadi kapasitas yang diperlukan yaitu berat beban plus berat sling dikali safety factor dihasilkan 21,5 ton. Next. Lalu yang kedua, hydraulic static pile driver atau SPD. Kapasitas produksi SPD yaitu dengan rumus Q sama dengan V kali FA, dengan V adalah kapasitas alat hidrolik atau SPD, lalu FA yaitu faktor efisiensi, lalu 60 itu 1 jam dalam menit, lalu TS adalah waktu siklus. Lalu Q sama dengan 1 dikali faktor efisiensi SPD yaitu 0,85 dikali 60 per waktu siklus yaitu 76. Dihasilkan Q jam sama dengan 0,671 titik per jam. Dihasilkan Q hari sama dengan 0,671 dikali jam kerja efektif yaitu 8 jam sama dengan 5,3 titik per hari dibulatkan menjadi 5 titik per hari. Lalu untuk alat diesel hammer, kapasitas produksinya yaitu menggunakan rumus Q sama dengan V kali FA dikali 60 per TS. Dengan Q sama dengan 1 dikali faktor efisiensi 0,85 dikali 60 per waktu siklus yaitu 68. Dihasilkan Q jam sama dengan 0,75 titik per jam. Lalu Q hari sama dengan 0,75 dikali jam kerja efektif 8 jam sama dengan 6 titik per hari. Jadi rekapitulasi durasi pekerjaan untuk total titik pemancangan yaitu 20 titik. Untuk durasi skenario A atau SPD dihitung menggunakan total titik dibagi Q hari. Jadi total titiknya 20 dibagi Q hari atau produktivitas 5 titik per hari sama dengan 4 hari kerja. Lalu untuk durasi skenario B atau diesel hammer, jumlah titiknya 20 dibagi produktivitasnya 6 titik per hari, dihasilkan 3 hari kerja. Jadi lebih dalam segi waktu produktivitas lebih efisien untuk skenario B atau diesel hammer. Next. Selanjutnya untuk skenario peralatannya sendiri,
dari kami itu memakai dua skenario, yaitu skenario A dan juga skenario B. Untuk skenario A itu ada hydraulic static pile driver dan juga skenario B itu ada diesel hammer. Untuk di komponennya sendiri pada bagian efisiensi kerja, untuk di skenario A itu membutuhkan waktu 5 titik atau 5 titik per hari. Dan juga di skenario B itu ada 6 titik per hari, yang dimana untuk analisis perbandingannya sendiri, di skenario B itu lebih unggul dari segi kecepatan dan juga menghemat waktu lebih 1 hari kerja dibandingkan di skenario A. Dan juga untuk komponen pada kemudahan operasional dan juga lingkungan, di skenario A itu yang pertama yaitu ada medium getaran, terus yang kedua tidak terlalu bising, yang ketiga bersih dalam segi pekerjaan, dan juga yang terakhir itu cocok untuk kondisi tanah lempung. Dan juga untuk di skenario B pada diesel hammer, untuk di kebisingannya itu dia sangat tinggi dibanding skenario A dan juga memiliki getaran tanah yang sangat kuat dan juga menimbulkan polusi asap. Terus yang terakhir tidak cocok untuk lingkungan yang padat penduduk, apalagi di sekitar daerah mahasiswa. Dan juga untuk analisis perbandingan sendiri, pada skenario A itu unggul mutlak dalam segi aspek di lingkungan dan juga keamanan pada struktur sekitar, dan juga sesuai dengan lokasi proyek yang dimana lokasinya terletak pada area pendidikan Universitas Diponegoro Fakultas Teknik Sipil. Next. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Pada bagian ini saya menjelaskan analisis biaya menggunakan alat berat untuk kedua skenario. Perhitungan biaya mencakup 3 komponen utama, yaitu biaya sewa alat, biaya bahan bakar, dan upah operator. Penentuan biaya ini mengikuti durasi kerja yang sudah dihitung dari produktivitas alat masing-masing skenario. Untuk skenario A menggunakan hydraulic static pile driver dengan durasi 4 hari kerja, total biaya pada skenario ini mencapai 285.120.000. Komponen terbesar berasal dari biaya alat sewa, yaitu HSPD dan mobil kren. Sedangkan pada skenario B menggunakan diesel hammer dengan durasi yang lebih singkat, yaitu 3 hari. Total biaya skenario B adalah 71.700.000. Biaya ini jauh lebih rendah karena sewa alat dan konsumsi BBM diesel hammer lebih kecil dibandingkan HSPD. Jika dibandingkan secara keseluruhan, skenario B lebih hemat atau lebih murah dari skenario A. Namun hasil ini harus dianalisis bersama aspek lain seperti getaran, kebisingan, dan kondisi lingkungan yang nanti dijelaskan pada bagian evaluasi. Baik, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi di proyek ini. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan untuk aspek waktu, biaya, dan dampak lingkungannya. Untuk waktu pelaksanaan, diesel hammer itu memang lebih cepat 1 hari, dan untuk biayanya diesel hammer lebih unggul 50-75% lebih murah. Tapi untuk dampak lingkungan dan operasional, skenario A lebih unggul untuk aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan lingkungan. Skenario A yaitu HSPD. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan skenario terbaik. Yang kita dapat dari evaluasi sebelumnya, skenario terbaik jatuh kepada skenario A HSPD karena berdasarkan pertimbangan waktu, biaya, lingkungan, pemilihan metode dilakukan dengan menyesuaikan prioritas lokasi proyek, yaitu kampus aktif dan bangunan di sekitarnya yang sensitif terhadap getaran. Walaupun skenario B ini lebih cepat dan murah, kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa lebih memilih skenario A lebih unggul dari yang skenario B. Faktornya yaitu 1, karena bangunan sekitar itu minim terhadap getaran, sensitif terhadap getaran, maka skenario A lebih unggul untuk bangunan sekitar. Dan yang kedua, minim gangguan aktivitas kampus, karena yang kita tahu pembangunan proyek ini pasti juga pada waktu di mana mahasiswa sedang melakukan perkuliahan. Untuk yang ketiga, presisi tinggi pada pemancangan. Dan yang terakhir, cocok untuk zona sensitif terhadap getaran dan kebisingan seperti yang
saya jelaskan di poin pertama tadi. Next. Untuk kesimpulannya di sini yang pertama Dieselhammer unggul pada aspek biaya dan waktu. Karena yang sudah kita tahu di slide sebelumnya dijelaskan waktu yang dibutuhkan itu berjarak 1 hari daripada HSPD. Untuk yang kedua, berdasarkan pertimbangan lingkungan dan keamanan, Dieselhammer ini beresiko cukup tinggi untuk lokasi kampus karena lebih bising dan dapat mengganggu perkuliahan. Untuk yang ketiga, HSPD menjadi solusi paling layak untuk kondisi proyek gedung teknik sipil Undip. Untuk rekomendasi proyeknya, untuk yang pertama, lakukan mobilitas HSPD pada jam rendah aktivitas. Yang dimaksud di sini, yaitu jam rendah aktivitas seperti di mana waktu perkuliahan itu sudah banyak yang selesai atau mungkin pagi di mana perkuliahan belum ramai mahasiswa. Untuk yang kedua, pastikan working platform stabil untuk mendukung berat alat. Untuk yang ketiga, menerapkan sistem pasukan tiang just in time. Untuk yang terakhir, melakukan monitoring getaran sebagai pengendalian mutu lapangan. Next. Itu tadi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.